Hai adik-adik, how are you? Jumpa lagi dengan Bang Jordan di Tai Takom Junior Bible Study. Pelajaran kali ini adalah dari Bilangan 21. But before we start, I want to check if you are ready. Do you have your Bible with you? No? Get your Bible now. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil? Check. Now I want to check if you have put your toys away or not. Yes? Good. Last check. No food and no drinks? Check. Great. That means you are ready. Alright adik-adik, let us pray now. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat belajar mengenal Engkau melalui Alkitab kami. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga firman-Mu menjadi benih yang berbuat lebat dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Great. Now, before we read our Bible, I want you to hit the subscribe button and like this lesson so you can share it to your friends or family, so they will get to learn more about Jesus throughout their Bible. Okay, now let's open your Bible and read it out loud together with your friends. Shalom teman-teman, Tai Takom, Bilangan 21, peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini kami tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang Sungai Arnon di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab orang Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah di Sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka."
Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi. Berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang ada di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Peperangan melawan Sihon, Raja Hesbon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, Raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan ke kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar dari padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat, dan orang Israel merebut segala kota itu. Lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori di Hesbon dan segala anak kotanya. Sebab Hesbon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesbon, baiklah dibangun, dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesbon, nyala dari kota kediaman Sihon yang memakan habis Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau ya Moab, binasalah engkau ya bangsa Kamos, yang membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan. Sebab Sihon raja orang Amori, kita telah menembaki mereka. Hesbon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Madeba. Peperangan melawan Og, Raja Basan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer, mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Amin. Alright, anak-anak, kita mau melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan kembali. Pada pasal sebelumnya, kita sudah baca bagaimana umatnya ini mengeluh dan terus mengeluh pada Tuhan. Padahal mereka sudah mendapat jawaban doa, dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Di pasal ini, Tuhan menjawab doa mereka supaya mereka menang perang. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Tapi baru saja menang perang, udah ngomel dan mengeluh lagi. Ampun deh. Mereka berseru begini kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa mereka yang mau mati saja. Keluarlah ular-ular untuk menggigit mereka. Siapa saja yang kena gigit ular itu mati. Nah, karena banyak yang mati, jadi mereka bertobat deh. Mereka minta ampun pada Musa dan minta tolong supaya Musa berdoa pada Tuhan.
Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular dari tembaga, lalu mendirikan tiang yang ada ular itu. Jadi, siapapun yang digigit ular, kemudian memandang ular tembaga itu, akan sembuh dan tidak mati. Nah, setelah itu, mereka berperang dengan suku bangsa lainnya. Tuhan menjanjikan kemenangan lagi. Kita baca ya di ayat 34 tadi bahwa Tuhan berjanji akan menyerahkan musuh ke dalam tangan umatnya. Karena itu mereka janganlah takut. Anak-anak, kita baca lalu hafalkan ayat ini. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sudah pernah gak ya jadi ayat hafalan? Ayo, hafalkan ya. Lalu, seperti biasa, kalau sudah hafal, adik-adik rekam dan kirim ke kakak-kakak di gereja anak atau ke nomor WA Tai Takum Junior ini. Kalau adik-adik juga ada pertanyaan lain, boleh WA ke nomor WA tadi ya. Nah, Tuhan kita luar biasa ya. Selalu setia dan mengasihi umatnya. Tiap pagi kasihnya baru. Artinya, yang kemarin kita buat salah, Ia ampuni dan tidak ingat-ingat lagi. Adik-adik, Yohanes 3 ayat 14-15 berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, yang Tuhan suruh Musa lakukan adalah nubuatan akan apa yang Tuhan Yesus harus jalankan, yaitu seperti ular itu digantung atas tiang. Tuhan Yesus harus digantung di atas kayu salib, supaya siapa saja melihat kepadanya tidak akan mati, tapi dapat hidup kekal. Nah, siapa saja yang dapat hidup kekal akan mengalami kemenangan-kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Kalau mata kita terus memandang Yesus, kita akan hidup menang. Jadi, adik-adik, kalau ada yang masih suka marah-marah, belajar yuk pandang Yesus. Artinya selalu ingat bahwa ada Yesus. Gak jadi deh marah. Kalau dulu umatnya harus pandang ular di tiang itu, lalu sembuh dan tidak mati. Mereka tetap harus bawa korban supaya dosanya diampuni. Sekarang kita pandang Yesus. Kita bukan saja tidak mati, kita dapat hidup kekal dan dosa kita dihapuskan. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yuk, adik-adik, siapa mau hidup dalam kemenangan? Kalau mau, kita doa ya. Ikuti doa Abang Jordan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah jadi jaminan bahwa kalau kami memandang padamu, kami akan dapat kehidupan. Ajar kami selalu untuk ingat selalu Engkau ada bersama kami, sehingga kami dapat menang atas dosa setiap hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalan tadi ya. Keep reading your Bible, keep praying, and remember that Jesus loves you so much. I will see you on our next lesson. Tai Takum, wow, wow, wow.